Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Sintawati. Di sini saya memiliki NIM 1011910012. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi Operasi dan Rantai Pasok dari dosen pengampu yaitu Bapak Gatot Kustiaji. Di sini memiliki beberapa soal. Untuk soal yang A ada 3 soal dan soal B ada 4 soal. Di sini saya akan menjawab soal pertama, soal A dari nomor 1 yaitu dan di sini saya menjawab benar. Untuk soal 2 di sini saya menjawab benar, dan untuk soal 3 saya menjawab benar. Untuk soal B nomor 4 adapun soal berikut yang soalnya yaitu menurut situasi dalam supply chain dimulai dari market kemudian menuju operasi, 3 hal yang perlu diperhatikan. Nomor 5 di soal nomor 5 sendiri ini ada 2 soal A dan juga B. Untuk soal A-nya sendiri yaitu berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan bullwhip effect. Di sini saya menjawab bahwa bullwhip effect ini merupakan sebuah fenomena bertambahnya variasi kuantitas demand ketika bergerak menjadi upstream sepanjang supply chain dan memiliki artian yaitu variasi merupakan penyimpangan dari harga rata-rata. Dan yang B juga memiliki soal penjelasan terkait gambar di atas dan juga berikan efek bullwhip terhadap di masing-masing tahap proses tersebut. Di sini saya menjawab untuk mengidentifikasi dari gambar di atas, gambar di atas memiliki sebuah tahapan proses dalam sistem rantai pasok, yaitu mulai dari pemasok bahan baku ke pabrik, dilanjut dengan distribusi produksi, jadi dari pabrikan ke distributor, habis itu ke distributor ke pedagang besar, dan dilanjut dengan pedagang besar ke toko pengecer, dan akan berakhir di pembeli sebagai pengguna, dan harus memastikan pengecekan tepat kuantitas dan juga tepat waktu. Saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu tujuan utama perencanaan agregat adalah untuk mengidentifikasi parameter operasional berikut selama jangka waktu yang ditentukan. Untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan yang pertama adalah production rate, yang B workforce, yang C overtime, D machine capacity level, E subcontracting, F backlog, G inventory on hand. Di sini saya menjawab A, yaitu tingkat produksi adalah hal yang sangat berpengaruh dalam hal konsumsi. Apabila produksi menurun, maka konsumsi juga ikut menurun. Dari segi lain, distribusi juga sangat berpengaruh. Apabila distribusi tidak lancar, maka konsumsi akan sulit pula. Untuk B saya menjawab angkatan kerja adalah kelompok kerja yang dimana memiliki artian yaitu suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerja. Dan C saya menjawab lembur adalah jam kerja yang melebihi dari jam kerja yang telah ditetapkan, biasanya memiliki jam kerja normal yaitu 7 jam. Untuk D adalah jumlah unit maksimal yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. E yaitu saya menjawab perjanjian antara penyedia barang atau jasa pemerintah dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan utama dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk F saya menjawab yaitu to-do list permintaan, daftar pekerjaan, pesanan barang atau jasa yang belum ditangani atau dikerjakan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada G, saya menjawab sebuah rasio keuangan untuk menunjukkan berapa hari rata-rata perusahaan mengkonversi persediaannya menjadi penjualan. Itu berhubungan terbalik dengan rasio perputaran persediaan.
Ini ada pun soal nomor 7 yang terakhir, di mana soal ini adalah soal peramalan tentang A dan juga B. Untuk A yaitu terdapat 4 metode yang umum digunakan, sebutkan dan juga jelaskan keempat metode tersebut. Di sini saya menjawab untuk A ada pun 4, yaitu antara kualitatif, deret waktu, kausal, dan juga simulasi. Dari pengertiannya sendiri, untuk kualitatif, yaitu adalah metode peramalan bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian. Untuk yang kedua ada deret waktu, yaitu metode peramalan deret waktu menggunakan permintaan historis untuk membuat ramalan. Untuk yang ketiga ada kausal. Kausal sendiri memiliki artian yaitu mengasumsikan bahwa ramalan permintaan sangat berkorelasi dengan faktor-faktor tertentu. Untuk yang keempat ada simulasi. Simulasi memiliki artian yaitu meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada suatu ramalan. Dan juga ada persoalan B. Dari tabel di bawah, yaitu hitung model persamaan linearnya Y sama dengan A ditambah BX. Baik, di sini ada pun lanjutan dari soal nomor 7 untuk jawaban B. Adapun rumusnya yaitu FT sama dengan sigma permintaan dalam N periode sebelumnya per jumlah N periode. Untuk F13-nya yaitu 785 ditambah 859 ditambah 920 ditambah 850 ditambah 758 ditambah 892 ditambah 920 ditambah 789 ditambah 844 ditambah 871 ditambah 901 ditambah 925 per 12 hasilnya yaitu 859,5. Untuk F14-nya sendiri yaitu 785 ditambah 859 ditambah 920 ditambah 850 ditambah 758 ditambah 892 ditambah 920 ditambah 789 ditambah 844 ditambah 871 ditambah 901 ditambah 925 ditambah 859,5 per 14 yaitu hasilnya 802,2. Untuk yang C sendiri yaitu MA ke-13 adalah 871 ditambah 901 ditambah 925 per 3 hasilnya yaitu 899. Untuk MA yang ke-14 adalah 901 ditambah 925 ditambah 899 per 3 sama dengan 908,3. Untuk MA yang ke-15 adalah 925 ditambah 899 ditambah 908,3 per 3 hasilnya yaitu 910,76. Untuk jawaban yang do, MA13 sama dengan 844 ditambah 867 ditambah 855 ditambah 842 ditambah 845 ditambah 869 per 6 hasilnya yaitu 853,6. Untuk MA yang ke-14 adalah 867 ditambah 855 ditambah 842 ditambah 845 ditambah 869 ditambah 853,6 per 6 hasilnya yaitu 727,2. Untuk MA15 adalah 855 ditambah 842 ditambah 845 ditambah 869 ditambah 853,6 ditambah 727,2 per 6 hasilnya yaitu 831,9. Baik, sekian dari pembahasan dari jawaban saya dari soal tersebut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.